7 Fakta Kemerdekaan Indonesia 1945 yang jarang diketahui. 1. Sederhananya upacara proklamasi 1945, upacara proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat pada kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat. Upacara berlangsung sangat sederhana mengingat terbatasnya waktu persiapan proklamasi kemerdekaan RI. 2. Bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Hairul Basri pada Oktober tahun 1944. Awalnya, bendera tersebut berasal dari kain merah dan putih yang akan dibuat menjadi baju untuk anak pertama yang sedang dikandungnya. Sedikitnya waktu persiapan proklamasi, membuat Ibu Fatmawati berinisiatif menjahit kain tersebut menjadi bendera pusaka dan masih digunakan untuk upacara kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus. 3. Proklamasi dilakukan di bulan Ramadan. Momen bersejarah tanggal 17 Agustus tahun 1945 jatuh pada hari Jumat tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Hari ini dirasa sangat baik bagi penganut agama Islam karena jatuh pada hari Jumat pada bulan Ramadan. 4. Soekarno sakit malaria saat proklamasi. Tak banyak yang tahu kalau tepat pada hari kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno sedang tidak pada kondisi sehat. Di hari itu, Soekarno terkena gejala malaria tertiana yang mengakibatkan suhu badannya tinggi. Pada waktu 2 jam sebelum proklamasi pun ia masih tertidur pulas. Beliau bahkan sempat mengeluh badan linu karena demam kepada dokter pribadinya ketika dibangunkan. Setelah mendapat perawatan dokter, beliau terbangun pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan melanjutkan upacara proklamasi kemerdekaan RI. 5. Setelah proklamasi, naskah asli ditemukan di tempat sampah. Naskah asli yang kita lihat saat ini merupakan hasil tulisan tangan Soekarno tanpa adanya tanda tangan. Naskah ini sempat dibuang ke tempat sampah setelah naskah tersebut diketik ulang oleh Sayuti Melik. Lalu, naskah asli ini ditemukan di tempat sampah oleh seorang wartawan BM Diah dan baru dikembalikan kepada negara setelah 46 tahun lamanya. 6. Tiang bendera terbuat dari bambu. Kesederhanaan hari proklamasi juga dapat terlihat dari tiang bendera yang terbuat dari bambu. Hal ini disebabkan oleh mendadaknya waktu persiapan kemerdekaan RI. 7. Dokumentasi proklamasi hampir disita Jepang. Alexius Impurung, Mendur dan Franz Mendur adalah fotografer yang mengambil dokumentasi teks proklamasi dibacakan. Mereka merupakan wartawan Java Bode yang sebenarnya tak mendapatkan tugas untuk mengambil foto proklamasi kemerdekaan. Naluri jurnalis yang ada pada diri mereka mengatakan hal lain sehingga mereka bergegas menuju lokasi acara proklamasi kemerdekaan berlangsung. Mereka yakin betul kalau momen itu akan menjadi peristiwa penting bangsa ini. Benar saja, nama mereka masih dikenang sebagai salah satu saksi sejarah yang berjasa dalam mengabadikan momen kemerdekaan RI. Sayangnya, setelah upacara proklamasi, mereka tertangkap. Jepang lalu kamera mereka dirampas dan foto-fotonya dibakar. Beruntung, Franz menguburnya di halaman kantor harian Asia Raya sehingga roll film masih bisa diselamatkan.